warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Devi Putri selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah, yang saya hormati Ibu Elsa Purwandari selaku dosen pengampu mata kuliah dakwah multimedia, serta teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita telah diberikan nikmat sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kerugian memiliki sifat hasad, riya, dan ujub. Manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki unsur yang berbeda. Di dalam jiwa manusia, sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau iri hati, riya atau pamer, dan ujub atau yang disebut dengan angkuh, sombong, atau berbangga diri. Manusia adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs, syahwat dan kodrat yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut dengan jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki unsur yang berbeda. Di dalam jiwa manusia, sesungguhnya ada unsur negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad, riya, dan ujub. Dari 3 penyakit hati tersebut, memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau yang disebut dengan dengki. Hasad adalah akhlak mazmumah atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Dari 3 penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah akhlak mazmumah atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya untuk menghindari perilaku tersebut.
Hasad termasuk salah satu penyakit hati yang sudah ada sejak lama. Hal ini telah terjadi di antara putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil, yang tega membunuh saudara kembarnya, yaitu Habil, lantaran kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 30 yang artinya, kemudian hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya, maka ia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berbuat hasad. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebajikan, bagaikan api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti permusuhan, kebencian, takabur, ujub, ambiri, bakhil, serta buruknya akhlak. Berikut 5 cara menghindari hasad yang bisa diterapkan. Yang pertama ialah tidak mengekspresikan sifat hasad. Yang kedua, membiasakan sikap rendah hati. Yang ketiga, meningkatkan intensitas ibadah. Yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang terakhir ialah melatih berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari hasad dan perbuatan orang yang melakukan hasad. Sebagaimana Dia berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari sifat hasad dan perbuatan orang yang melakukan hasad. Sebagaimana Dia berfirman yang artinya, dan dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Selanjutnya, kerugian memiliki sifat hasad. Sari menjelaskan dalam buku Mutiara Akhlak Tasawuf, akibat dari hasad tidak hanya berbahaya di dunia, tapi juga berbahaya di akhirat. Menurutnya, orang yang memiliki penyakit hasad tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan dan selalu mengharap kejelekan dan kesengsaraan orang lain. Selain itu, hasad dapat mengakibatkan seseorang tidak akan merasa kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebab pelaku hasad selalu dihinggapi rasa iri dan terus merasa kurang. Orang yang memiliki sifat hasad, hatinya akan selalu diliputi kegelisahan, perasaan tidak tenang, hidupnya senantiasa dihantui kecemasan dan terombang-ambing. Perilaku ini kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian riya. Secara bahasa, pengertian riya merupakan istilah yang berasal dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer. Pengertian riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan, baik dengan maksud agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Padahal tujuan utama dari beramal atau beribadah harus dilakukan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian riya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala. Kebaikan yang didasarkan dengan riya tidak bernilai di hadapan Allah. Di dalam Islam, riya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama riya kholis atau yang disebut dengan riya perbuatan. Riya kholis atau yang disebut dengan riya perbuatan adalah jenis riya perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Riya ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama riya badan.
Misalnya, kita memamerkan tubuh langsing dengan alasan karena rajin berpuasa. Yang selanjutnya adalah riya pakaian. Misalnya, dengan memakai hijab yang panjang karena untuk dianggap sebagai orang yang alim. Yang terakhir ialah riya ucapan. Misalnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih di hadapan orang hanya karena ingin dipuji. Yang kedua adalah riya syirik atau yang disebut dengan riya niat. Riya syirik atau riya niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dilandasi dengan niat agar mendapat perhatian dan pujian dari manusia. Kerugian sifat riya. Berbagai dampak buruk, dampak negatif, serta kerugian dari perilaku riya antara lain. Yang pertama, perilaku riya dapat menyebabkan kita dijauhi oleh orang-orang yang beriman dan menjadikan kita semakin jauh terhadap agama. Sebab pada fitrahnya manusia tidak menyukai orang-orang yang sombong dan gila terhadap pujian. Yang kedua, perilaku riya menjadikan orang-orang sangat merugi ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang mati karena jihad, orang-orang yang alim ulama, dan orang-orang kaya serta dermawan mendapat balasan di neraka hanya karena kesalahan niat yang mengandung unsur riya. Yang ketiga, perilaku riya diakui oleh Rasulullah SAW lebih berbahaya dibandingkan fitnah Dajjal, sebab riya itu sangat bersangkutan dengan perkara yang sulit, yaitu keikhlasan hati. Penyakit ini pun dapat menyerang seorang alim ulama sekalipun. Yang keempat, perilaku riya mendapatkan kerugian yang berlipat ganda, sebab perilaku riya sudah mendapatkan kelelahan dalam perbuatannya, juga mendapat azab dan dosa yang besar setara dengan dosa syirik. Selain itu, juga mendapatkan siksa kubur serta azab di hari kiamat. Yang kelima, hilangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita senantiasa berbuat riya tanpa pernah mau bertaubat. Maka titik tertinggi azab yang kita terima di dunia adalah hilangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak memperdulikan kita lagi dan bisa dikatakan kita tertimpa istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sudah datangkah kepada kamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras selagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Itulah bahaya dari sifat riya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1-4. Allah menjelaskan bahwa betapa banyak orang ketika di dunia telah melakukan banyak amal ibadah, akan tetapi di akhirat mereka mendapatkan balasan api neraka karena mereka melakukan suatu ibadah bukan karena Allah, akan tetapi hanya ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Selanjutnya, pengertian dari sifat ujub. Ujub artinya perasaan bangga terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki penyakit hati ini akan beranggapan bahwa amal dan kebaikannya disebabkan karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ujub atau ijab bin an-nafs memiliki dua makna. Yang pertama,
Kata tersebut diartikan sebagai senang, menganggap baik, dan tertarik. Yang kedua, ujub dimaknai sebagai bangga, memandang agung dan besar. Ujub juga seringkali diartikan sebagai kagum. Lawan dari kata ujub adalah zikrul minnah atau mengingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ujub adalah mengagungkan diri atau menganggap agung amal yang telah dilakukan. Arti ini dapat dilihat dari perkataan sebagai berikut. Akulah orang yang soleh, tidak ada orang yang melebihi kesolehanku. Para ulama mengatakan bahwa ujub adalah anggapan seseorang bahwa kemuliaan amal soleh disebabkan adanya suatu perkara bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa ujub termasuk satu dari 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Bagi Muslim, dalam surat Luqman ayat 18 diterangkan bahwa manusia dilarang bersifat angkuh dan sombong, serta memandang rendah orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang membanggakan diri sendiri. Menurut tafsir Kemenak, ayat ini merupakan kelanjutan dari wasiat Luqman kepada anaknya. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Kerugian memiliki sifat ujub. Sifat ujub dapat berdampak negatif bagi diri sendiri. Dikutip dari buku Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 oleh Aminuddin dan Harjan Syuhada, ujub dapat menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Berikut beberapa bahaya yang ditimbulkan dari sifat ujub. Yang pertama, sifat ujub akan membentuk kepribadian negatif dan mendekatkan pada perilaku tercela. Yang kedua, ujub dapat menghapus amal perbuatan soleh yang telah dilakukan. Yang ketiga, mendatangkan kebencian dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang berbuat ujub tidak akan dipercaya oleh manusia lainnya. Dan yang terakhir, ujub dapat menutupi kebaikan seseorang dan mendapatkan celaan kepadanya. Demikianlah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan. Saya atas nama Putri Wulansari dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.